Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Lais Channel, Learning Arabic and Islamic Studies. Pada episode kali ini, kita akan mempelajari bersama sebuah kalimat yang cukup sering kita dengar akhir-akhir ini. Kalimat tersebut adalah kalimat tabarakallah. Biasanya kalimat ini disandingkan dengan kalimat Masya Allah di depannya. Jadi misalkan Masya Allah tabarakallah. Kalimat ini biasanya digunakan sebagian orang untuk mengungkapkan sebuah keagungan atau mengungkapkan sebuah kesan bahwa ada nikmat yang sangat besar. Maka ia katakan, Masya Allah, tabarakallah. Begitu. Nah, pada video kali ini kita akan mengkaji bagaimana maksud dan makna dari kalimat ini dan juga bagaimana penggunaannya. Terus saksikan video ini sampai akhir. Let's check it out. Oke, seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas beberapa hal besar terkait dengan kalimat tabarakallah. Yang pertama tentunya kita ingin tahu bagaimana landasan dalil, apakah yang menyebabkan orang-orang atau kita sering mengucapkan tabarakallah. Harusnya ada dalilnya, entah itu dari Al-Quran atau dari hadis Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, kita akan juga mengetahui bagaimana kesimpulan dari sebuah dalil atau beberapa dalil yang akan kita ungkapkan di video kali ini. Yang ketiga, ini nanti kita akan mempelajari ternyata ada perbedaan redaksi ungkapan. Ada yang tabarakallah atau mungkin nanti ada ungkapan lainnya. Nah, yang terakhir kita akan sampai pada sebuah kesimpulan berlandaskan dalil dan juga penjelasan dari para ulama. Oke, kita langsung ke poin yang pertama, landasan dalilnya. Untuk landasan dalil sendiri, kalau kita menelusuri baik itu ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW, ternyata kita akan menemukan bahwa kalimat tabarok atau kalimat yang berisi tentang doa keberkahan itu perintah secara spesifiknya bisa kita temukan di beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, salah duanya atau salah satunya yang kita sebutkan di sini ada dari riwayat Al-Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad di sini meriwayatkan di dalam kitabnya Musnad Imam Ahmad, beliau mengutip sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Idza ra'a ahadukum min akhihi aw min nafsihi aw min malihi ma yu'jibuhu falyubarrikhu fa innal aina haqqun." Ya, hadis ini intinya bahwa apabila, kata Nabi, apabila salah satu di antara kalian melihat dari saudara kalian atau dari diri kalian sendiri, ya, dari harta ataupun apapun yang membuat kalian takjub, yang membuat kalian kagum, maka perintah di sini adalah fal yubarrikhu. Artinya doakanlah keberkahan kepada nikmat yang engkau lihat tadi itu, ya. Jadi kita disuruh untuk mendoakan keberkahan. Fal yubarrikhu, asal katanya dari barokah, ya, atau barokah. Jadi kita disuruh untuk mendoakan keberkahan. Kenapa? Fa innal aina hakun, karena sesungguhnya ada yang disebut dengan penyakit ain, yang bahwa itu adalah sebuah kenyataan, hakun. Ya, ada sebuah penyakit ain. Nanti kita jelaskan apa itu yang dimaksud penyakit ain di slide yang berikutnya. Hadis yang nomor kedua itu juga kurang lebih sama. Di sini ada perintah faliyada'u lahu au faliyada'u bil barokah. Maka doakanlah keberkahan. Ya, artinya sama dengan hadis yang pertama. Kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, maka kita disunahkan untuk mendoakan keberkahan kepada apa yang menakjubkan itu, entah itu dari nikmat, ya. Misalkan ada saudara kita yang mobilnya baru atau motornya baru, ya kita doakan bahwa semoga motornya itu mendapat keberkahan. Nah, inilah dasar atau landasan dalil kenapa kita kadang menyebutkan tabarakallah, ya. Mungkin kita menyangka bahwa artinya semoga Allah memberkahi, tabarakallah. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Oke. Nah, dari dua dalil atau dua hadis yang tadi kita sampaikan sebelumnya, kita bisa menyimpulkan bahwa dari dalil tadi ada anjuran dari Nabi Muhammad SAW untuk mendoakan keberkahan atau bahasanya adalah at-tabrik.
Tabrik itu adalah doa untuk mendapatkan keberkahan. Doa untuk apa? Ya, doa atas kenikmatan yang membuat takjub atau kagum yang diperoleh oleh orang lain ataupun dirinya sendiri. Jadi kalau kita melihat seseorang mendapatkan kenikmatan, apapun itu, harta, anak yang soleh dan lain sebagainya, selain kita kemarin di video pertama disunahkan untuk mengucapkan Masya Allah, karena kita menyandarkan bahwa itu adalah kehendak dari Allah, kita juga mendoakan keberkahan kepada nikmat tersebut. Ya, mungkin makanya kita sering mendengar Masya Allah, Tabarakallah. Maksudnya mungkin Masya Allah, iya itu adalah kehendak Allah. Tabarakallah, semoga Allah memberkahi nikmat tersebut yang kita lihat. Karena apa? Dengan tujuan agar yang kita doakan terhindar dari penyakit ain. Ya, misalkan kita melihat mobil yang sangat bagus, kemudian kita takjub dengan mobil tersebut. Nah, itu di dalam Islam kita kenal dengan penyakit ain. Penyakit ain itu adalah penyakit yang menimpa terhadap objek yang kita puji secara berlebihan. Jadi kalau kita memuji sesuatu, entah anak yang sangat cantik atau yang sangat pintar, mobil yang sangat bagus, itu bisa jadi karena pujian yang kita tujukan kepada objek tersebut bisa mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, itulah yang disebut dengan penyakit ain. Atau kita melihatnya dengan hasud. Ya, kita melihat dengan iri hati, kita akan menyebabkan objek yang kita iri, ya, itu akan mendapatkan ketidakbaikan, ya, mendapat sesuatu yang negatif, entah anaknya menjadi sakit atau mobilnya menjadi rusak dan lain sebagainya. Itu adalah yang disebut dengan penyakit ain, yaitu penyakit yang muncul karena pandangan yang terlalu memuji atau pandangan yang terlalu iri. Nah, itu namanya ain. Nah, fungsi dari doa keberkahan itu adalah menghindarkan objek yang kita puji agar tidak terkena penyakit ain. Jadi, selain kita memuji, kita juga harus mendoakan keberkahan. Jangan sampai benda tersebut terkena penyakit ain. Begitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke perbedaan redaksi lafadz tabrik, ya. Tadi tabrik itu artinya adalah doa untuk keberkahan sesuatu yang kita doakan. Itu namanya tabrik. Nah, redaksi yang pertama yang sering sekali kita dengar adalah redaksinya Masya Allah, kemudian diikuti dengan Tabarakallah. Nah, di sini perlu kita garis bawahi bahwa kita tidak ada perbedaan di Masya Allah, karena itu memang sudah ada dalil validnya gitu. Nah, akan tetapi Tabarakallah di sini ternyata kita tidak menemukan secara spesifik di kitab ulama yang tradisional bahwa manakah kalimat yang menyuruh kita mendoakan dengan lafadz Tabarakallah. Karena apa? Karena Tabarakallah sendiri dilihat dari segi bahasanya itu sebenarnya bukanlah sebuah doa, akan tetapi lebih bermakna kepada sebuah pujian kepada Allah. Ya, kalau kita lihat di tafsir atau bari, beliau mengatakan dengan mengartikan tabaroka itu artinya ta'adzoma wa ta'ala. Artinya tabaroka itu yang maha agung dan yang maha luhur. Allahu, ya Allah, berarti tabarakallah itu artinya Allah lah yang maha luhur, yang maha agung. Jadi di situ tidak ada doa yang disampaikan untuk objek yang kita doakan. Jadi kita hanya memuji kepada Allah. Begitupun di kitab kamus yang cukup atau sangat terkenal, bahkan yang kita menjadikan rujukannya adalah Kamus Lisanul Arab, juga dikatakan bahwa tafsir dari Tabarakallah itu adalah tamjidun wa ta'dimun, ya. Tamjid itu ya artinya pemuliaan, ta'dim juga artinya pengagungan. Jadi lafaz Tabarakallah itu tidak bermakna sebagai doa sebagaimana yang diharapkan dari dalil tadi yang kita bahas di depan, bahwa sebenarnya yang disunahkan itu adalah kita mendoakan keberkahan. Tidak cukup hanya memuji Allah, ya, karena Masya Allah pun sudah itu merupakan pujian kepada Allah, ya. Akan tetapi kalau kita ingin mendoakan, ya pakainya mungkin nanti kita akan tawarkan redaksi yang kedua, ya. Jadi Tabarakallah itu maknanya adalah pengagungan kepada Allah, bukan bermakna doa, ya. Akan tetapi bukan berarti tidak ada ulama yang menganjurkan kalimat ini. Kalau kita lihat di kitab-kitab kontemporer, ada fatwa dari ulama Saudi Arabia, yaitu Syekh Al-Utsaimin. Beliau
ketika ditanya oleh seseorang apa yang saya ucapkan ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, ya beliau mengatakan fa innahu yaqulu masya Allah tabarakallah. Itu saran dari beliau. Nah, mungkin yang tersebar di Indonesia adalah nasihat ini atau fatwa ini bahwa ada ucapan masya Allah tabarakallah. Tapi kembali tadi disampaikan bahwa tabarakallah itu tidak bermakna sebagai doa, akan tetapi hanya sebagai pujian kepada Allah. Nah, lalu apa yang kita tawarkan untuk lafadz tabarik selain tadi ada opsi bahwa kita mengucapkan tabarakallah. Ya, sebetulnya kalau kita melihat ke kitab-kitab ulama ya dari kitab Lisanul Arab tadi yang Qomus ya, kemudian ada Tajul Urus dan lain sebagainya, Mu'jamul Lughah Al-Arabiyah Al-Mu'asirah, Arab kontemporer, yang dimaksud dengan ucapan tabarik ya, seperti Lisanul Arab kita kutip di sini bahwa at-tabarik ad-du'a lil insan au ghairihi bil barakah, yaitu mendoakan manusia atau hal yang lainnya dengan keberkahan. Nah, lafadznya seperti apa? Lafadznya di sini dikatakan ai qulta lahu barakallahu alaika au barakallahu asyai'a atau barakallahu fih au barakallahu alaihi. Jadi lafadz tabrik yang lebih tepat di sini yang digunakan adalah lafadz barakallahu laka atau barakallahu fika atau barakallahu alaika. Karena secara arti juga barokah, semoga memberkahi. Siapa yang memberkahi? Allah. Laka kepadamu, fika kepadamu, alaika juga sama artinya kepadamu. Tinggal pilih mau laka, fika atau alaika. Nah, itu yang dimaksud dengan at-tabarik menurut para ahli bahasa. Ya, begitupun dengan kitab-kitab yang lain yang kami kutip di sini, ada Tajul Urus dan lain sebagainya. Doanya adalah barakallahu alaika. Ya, bahkan ada kata mubarok. Ya, kita sering mendengar bahwa ada ucapan selamat mabruk. Ya, mabruk itu ternyata secara bahasa kurang tepat, akan tetapi lebih tepatnya adalah mubarok. Ya, mubarok itu artinya adalah objek yang kita doakan agar terberkahi. Nah, itu namanya mubarok. Jadi kita sering mengucapkan di Aid Mubarak au Yaumun Mubarak. Nah, itu artinya semoga hari Idmu terberkahi atau hari lahirmu terberkahi. Nah, itu artinya mubarak, bukan mabruk. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi sekali lagi yang kita gunakan kalau menurut para ulama ahli bahasa itu adalah Masya Allah, boleh kita pakai tentunya. Setelah itu bukan tabarakallah, akan tetapi kalau kita ingin mendoakan keberkahan, kita mengucapkannya adalah barakallah ya, laka au fika atau alaika ya, atau kita wakaf juga boleh. Barakallahu lak, barakallahu fik, barakallahu alaika. Nah, kita sekarang akan membuat sebuah titik temu ya, bahwa tadi kalau kita jelaskan di slide sebelumnya ada dua tawaran, dua opsi, ada yang menggunakan tabarakallah, ada yang menggunakan dengan barakallahu fik atau barakallahu alaika atau barakallahu laka. Nah, itu ada dua perbedaan. Yang jelas tadi kalau tabarakallah itu secara bahasa tidak mengandung arti doa. Itu hanya sebuah pujian kepada Allah, tapi tidak mendoakan kepada objek yang kita lihat. Nah, sedangkan sebaliknya, barakallah itu ada makna doa di sana. Nah, tapi bagaimana kalau kita sudah terlanjur mengucapkannya Masya Allah tabarakallah. Nah, ini di sini saya mengutip di sebuah kitab tafsir karya Wahbah Zuhaili, Syekh Wahbah Zuhaili. Di sini di kitab tafsir beliau namanya At-Tafsir Al-Munir. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tabarik itu bisa dikatakan atau bisa kita mengatakannya dengan redaksi seperti ini, yaitu tabarakallahu ahsanul khaliqin, Allahumma barik fihi. Jadi yang pertama kita boleh menggunakan Masya Allah, kemudian kita pakai tabarakallah juga boleh ya. Jadi silakan menggunakan tabarakallah atau bisa ditambahkan dengan ahsanul khaliqin, yaitu maha agung Allah, ahsanul khaliqin, Allah yang maha paling bagus ciptaannya atau zat pencipta yang paling sempurna. Itu namanya ahsanul khaliqin. Nah, tidak cukup sampai di situ karena belum ada doa.
silakan dilanjutkan dengan Allahumma barik fihi, yaitu semoga Allah atau ya Allah berkahilah kepadanya atau kepada objek yang kita lihat. Jadi boleh pakai tabarakallah, tapi silakan ditambahkan di belakangnya Allahumma barik fihi, atau boleh tadi pakai redaksi yang sebelumnya Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fiik, barakallahu alaika. Jadi selain kita mengagungkan, kita juga mendoakan. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ya, sekarang kita sudah sampai pada slide yang terakhir tentang kesimpulan bahwa kita bisa menyimpulkan dari penjelasan yang tadi kita jelaskan bahwa kalimat tabrik itu ya tabrik digunakan pada konteks dialog ketika seorang muslim menyaksikan kenikmatan yang diperoleh oleh orang lain dengan tujuan mendoakan agar kenikmatan tersebut senantiasa terberkahi dan terhindar dari penyakit ain. Jadi doa ya tabrik, kita mendoakan keberkahan kepada orang lain. Nah, lalu redaksi tabrik yang lebih tepat ternyata menurut para ulama ahli bahasa dan lain sebagainya itu ternyata adalah barokallah. Ya, semoga Allah memberkahi fik. Fik artinya kepadamu. Bisa fika kalau objeknya laki-laki atau fiki kalau objeknya perempuan. Nah, tapi kalau mau fleksibel laki-laki atau perempuan ya diwakaf saja. Barokallahu fik. Bisa fika atau fiki. Atau barakallahu lak, barakallahu alaik, itu juga boleh. Nah, sedangkan lafaz tabarakallah tadi sudah dijelaskan artinya mengandung pujian kepada Allah, yaitu Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Luhur, itu arti dari tabarakallah. Sehingga kalau kita memaksudkan dengan lafaz tabarakallah adalah kita mendoakan orang lain supaya berkah, itu seyogianya kita tambahkan di akhir redaksinya Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fiik, atau barakallahu lak, atau barakallahu alaik. Karena tidak cukup hanya mengucapkan tabarakallah ya. Nah, yang terakhir ya, tidak mengapa kalau kita diawali dengan ucapan Masya Allah, sebagaimana kita bahas di video yang pertama kemarin. Intinya kita menyandarkan bahwa apa yang kita lihat adalah kehendak dari Allah. Masya Allah ya, kurang lebih seperti itu. Semoga kita bisa mengamalkan, tapi juga lebih pentingnya adalah memaknai apa yang kita ucapkan ya, agar apa yang kita ucapkan itu benar-benar mempunyai efek yang positif terhadap pola pikir kita sehingga kita menyandarkan semua kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, demikian penjelasan pada video yang kedua kali ini. Semoga bermanfaat. Atau mungkin ada tambahan informasi atau ada koreksi, silahkan disampaikan di kolom komentar. Atau bisa juga mengusulkan mau membahas kalimat apa, kalimat yang lain, nanti bisa diusulkan juga di kolom komentar. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.